pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menghidupi panggilan sebagai duta Kristus. Kita akan mendasari perenungan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Menghidupi panggilan sebagai duta Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20. Apabila Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab atau ada Alkitab di gadget Bapak Ibu Saudara, silahkan dibuka. Tapi saya juga sudah menyiapkan di layar untuk kita bisa membacanya secara silih berganti. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika sudah menemukan, boleh ditampilkan di layar? Ya, terima kasih. Saya akan mulai terlebih dahulu ayat 17, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 18, demikian kita bergantian ya, sampai ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji nama Tuhan, selamat dan berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dengan tunduk dan hormat di hadapan Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kesaksian dari seorang bapak. Sebut saja bapak ini namanya Bobby. Ada yang namanya Bobby di sini Bapak Ibu? Enggak ada ya, adanya Pak Rudi sama-sama I-nya di belakang ya. Ya, Pak Bobby ini memberikan satu kesaksian bahwa beliau ini sudah lama sekali tidak bertegur sapa dengan ayahnya. Bukan karena satu pertengkaran besar Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi karena hal yang sangat kecil. Jadi pada waktu mereka sedang bertemu ngobrol gitu Bapak Ibu Saudara ya, ketika Pak Bobby ini berkunjung ke rumah ayahnya, mereka ngobrol. Biasa kalau sesama pria ngobrol entah tentang apa saja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayahnya ini salah dengar. Salah tangkap nada bicara Pak Bobby, sehingga dianggap nada bicara Pak Bobby itu sudah tidak menunjukkan sikap hormat kepada ayahnya. Sebenarnya Pak Bobby sudah menjelaskan, gak begitu loh ayah maksudku, tetapi ayahnya ini tetap saja marah gitu ya, tidak bisa menerima penjelasan itu. Sehingga Pak Bobby juga akhirnya jengkel, akhirnya kesal, akhirnya juga marah. Pulang ke rumah dengan perasaan yang dongkol. Awalnya Pak Bobby ini berpikir, nanti juga bakal baik lagi gitu ya. Bakal balik lagi seperti dulu. Tapi ternyata waktu itu berjalan. Dari hari berganti minggu. Dari minggu berganti menjadi bulan. Bahkan dari bulan menjadi tahun. Enggak kerasa. Sudah lebih 1 tahun Pak Bobby ini tidak telepon, tidak mengunjungi, tidak ngobrol dengan ayahnya gitu ya. Setiap kali ingin nelpon ayahnya, tetapi ternyata gengsinya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan rasa rindu kepada ayahnya. Setiap kali ingin pulang ke rumah ayahnya, mengunjungi ayahnya, tapi egonya itu menahan. Enggak males, ayah seperti itu udah dijelasin masih aja seperti itu gitu ya. Hingga suatu hari ayahnya ini jatuh sakit saudara. Pak Bobby akhirnya diminta untuk datang. Dan beliau dengan tergesa-gesa datang ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit beliau melihat ayahnya sedang terbaring lemah. Ketika ia tiba di rumah sakit, ayahnya ini melihat Pak Bobby. Lalu ayahnya ini melihat gitu ya. Lalu ada satu kalimat sederhana yang muncul dari ucapan sang ayah. Nak, ayah rindu. Maafkan ya, jika ada yang salah. Saudara, ketika mendengar ayahnya berbicara seperti itu, nak, ayah rindu, maafkan ayah jika ada yang salah. Semua tembok yang selama ini Pak Bobby bangun,
untuk bertemu dengan ayah, untuk ngobrol, untuk nelpon, untuk datang berkunjung kepada ayah, ditutup, dipagari hidupnya gitu ya saudara ya, dengan egoisme. Itu menjadi runtuh. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ayahnya gak menang, Pak Bobi juga gak menang. Yang adanya satu hal, pendamaian yang terjadi antara Pak Bobi dan ayahnya. Mereka dipulihkan. Saat Pak Bobi mau melangkahkan kakinya ketika ditelepon ayahnya sakit. Saat sang ayah mau membuka hatinya, menyatakan kata maaf kepada anaknya. Saudara, kadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Bukan karena dosa besar, bukan karena satu konflik yang besar-besaran begitu ya. Kadang karena ego kita sendiri. Karena kita salah memahami orang lain. Sehingga kita terluka dan memelihara luka itu dalam diri kita. Entahkah itu dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, atau dengan anak, dengan orang tua kita. Dengan menantu atau mertua yang tinggal dengan mertua dan menantu ya saudara ya. Atau mungkin dengan rekan sepelayanan kita. Saudara, Paulus menuliskan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20 kepada jemaat Korintus. Paulus pada waktu itu juga disalahpahami, disalah mengerti oleh jemaat Korintus. Padahal jemaat Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus dengan cinta, dengan kasih. Mereka yang dahulunya adalah orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang mengalami anugerah keselamatan karena penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika muncul pengajar-pengajar palsu, mereka menjadi meragukan kerasulan Paulus, mereka meremehkan Paulus. Saudara, sehingga di dalam jemaat Korintus, mereka adalah jemaat yang aktif dalam kegiatan beribadah. Tapi mereka saling curiga satu dengan yang lain. Mereka lebih percaya kepada pengajar sesat, sehingga di dalam gereja timbul konflik internal. Paulus dicurigai, bahkan sesama jemaat saling mencurigai. Dan mereka kehilangan arah dan terombang-ambing. Sebab itu Rasul Paulus berupaya melalui suratnya ini menyadarkan kembali dan mengingatkan mereka kembali tentang jati diri mereka, tentang siapa diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ia berkata, kalau kamu sudah didamaikan, hidupmu tidak bisa sama lagi. Kamu berbeda dengan dunia ini. Kamu ciptaan baru dan sekarang sebagai ciptaan baru, kamu juga punya tugas yang baru. Kamu diutus sebagai duta-duta, sebagai pelayan-pelayan pendamaian dari Allah, dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ini pun disampaikan kepada saya dan saudara. Kita diingatkan kembali tentang jati diri kita. Tentang siapa saya dan saudara. Saya dan saudara bukan hanya disebut sebagai orang percaya, orang Kristen, pelayan Tuhan, tetapi kita diingatkan tentang jati diri kita. Kristus menyatakan kepada kita bahwa kita adalah umat tebusannya. Dan kita diutus sebagai dutanya di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah duta Kristus untuk menyatakan pendamaian Allah bagi dunia. Siapa kita, saudara? Siapa duta Kristus? Siapa duta Kristus? Sebutkan nama saudara. Siapa duta Kristus? Esti. Saudara, kita semua. Demikian juga tulisan Paulus ini mengingatkan dan menyadarkan kita, saudara. Ada 3 kebenaran, saudara, yang boleh kita pelajari dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kita tentang jati diri kita, bahwa kita adalah duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengerti dan paham, tetapi untuk menghidupi panggilan kita sebagai duta Kristus. Saudara, kita dibawa untuk memahami dan mengerti, mengingat kembali bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ini poin yang pertama, saudara. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Baru di sini adalah kainos. Ini berarti baru, benar-benar berbeda dengan yang lama. Jadi saudara,
Baru di sini bukan seperti ketika kita punya motor lama, motor jadul, motor bebek yang lama, lalu kita cat kembali. Ya, catnya baru, tapi motornya masih sering mogok. Bukan seperti itu ya saudara. Kainos ini setara dengan Wahyu 21. Kalau saudara membuka Wahyu 21 itu berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Baru di sana juga dipakai kata kainos. Langit baru, bumi baru. Dunia yang penuh dosa dan penderitaan dan kebinasaan diganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Demikian juga kita, manusia berdosa yang binasa, diciptakan kembali menjadi sama sekali baru, berbeda dengan manusia lama. Pemulihan dalam Kristus itu tuntas saudara, dan akan mengalami pemenuhannya di masa yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru. Saudara dan saya bukan manusia lama yang dicat ulang, atau bukan manusia yang dibuat glowing dengan krim pencerah. Ada yang pakai krim pencerah saudara ya? Wah, manusia baru lebih glowing gitu, bukan ya saudara ya? Kita adalah ciptaan baru diubahkan oleh Roh Kudus karena karya penebusan Kristus. Karena Kristus berkarya bagi kita. Kita bukan manusia lama yang dipoles dengan doa kita yang bagus, dengan pelayanan kita yang luar biasa, dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafal. Kalau di gereja kita bisa berkata haleluya, tadi kita menyanyi ya, haleluya gitu saudara ya. Tapi kalau di rumah, apa saudara ya? Dasar gitu, oh nggak ada di sini ya, saya percaya nggak ada yang segitu. Titik-titik gitu ya kalau di rumah. Di gereja haleluya, puji Tuhan, senyumnya sangat ramah, sangat baik, nampak sangat rohani. Tapi ketika keluar dari gedung gereja, kebun binatang itu muncul, bukan lagi haleluya. Saudara, kita bukan hanya di gereja berkata haleluya, tapi di rumah kita masih mengenakan manusia lama kita dengan perkataan-perkataan kita yang tidak kudus dan benar. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah lewat, yang lama adalah egoisme kita. Emosi negatif kita yang merusak, kebiasaan lama kita berdosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Semuanya sudah diselesaikan di kayu salib saat Yesus mati dan bangkit. Saudara, apa aplikasinya buat kita ketika kita diingatkan kita? Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau adalah ciptaan baru. Ini bukan sekedar teori saudara. Sebab karya Kristus dinyatakan dan telah dinyatakan dengan tuntas kepada kita. Yang menciptakan kita kembali menjadi ciptaan yang baru dalam karya penebusannya. Sehingga hidup kita diambil alih. Bukan lagi dikuasai oleh dosa yang membinasakan, tetapi diambil alih oleh Roh Kudus. Bukan lagi keinginan-keinginan dosa yang menguasai hidup kita, tetapi Roh Kudus yang hari demi hari membaharui hidup kita. Kita dibawa saudara dalam satu arah kehidupan yang baru, cara pandang yang baru. Kalau dulu kita memahami saudara, kalau aku disakiti, balas. Tapi sebagai manusia yang baru, apa saudara? Kalau aku disakiti maka apa yang kita lakukan sebagai manusia baru? Seperti Tuhan mengampuni aku. Aku ini sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tuh datang, menyatakan dirinya. Mengatakan engkau sudah diampuni. Aku mengingat hidupku yang dulu. Kalau dulu, aku yang dulu, kalau ketemu orang, boleh katakan senggol, bacok gitu ya saudara ya, gak bisa. Tersinggung sedikit pasti aku langsung marah. Ada kesempatan aku akan membalas, aku akan menjatuhkan dia, membuat dia lebih menderita dari apa yang sudah pernah ia lakukan kepadaku. Tapi manusia baru yang dikuasai oleh Roh Kudus akan dipimpin dan dituntun. Untuk mengalami kembali, merasakan kembali kasih Allah yang begitu besar yang sudah mengampuni kita. Aku yang sedemikian berdosa sudah dikasihi oleh Tuhan. Kenapa aku tidak mampu mengampuni ayahku? Kenapa aku tidak mampu mengampuni istriku, suamiku? Roh Kudus itulah yang menjadi penguasa baru atas hidup kita. Bukan dosa dan keinginannya. Sehingga kita tidak akan sama lagi. Maka kita tidak akan hidup ganda.
Kalau di gereja haleluya, kalau di rumah? Kalau di rumah? Tetap haleluya, amin. Kalau di gereja kita selalu menunjukkan sikap hidup takut akan Tuhan, ramah dan rohani. Di rumah, di mana? Di tempat kuliah, di tempat kerja, tetap menunjukkan jati diri kita sebagai umat Allah. Kita akan menjadi pribadi yang selalu menyadari dosa kita. Sebab Roh Kudus selalu menuntun hidup kita. Kita akan selalu diingatkan, selalu disadarkan kalau kita berdosa sekecil apapun. Bahkan ketika itu hanya ada di dalam pikiran kita. Sebab ketika kita masih berpikir itu pun juga sudah berdosa. Ingat kata Tuhan Yesus, ketika seorang laki-laki berzina itu bukan hanya ketika melakukan. Tapi ketika dalam hatimu sudah mengingini perempuan yang lain selain istrimu, kamu sudah berzina. Masih di pikiran loh saudara ya. Kita akan menjadi pribadi yang selalu menyadari dosa kita. Dan kita akan selalu membawa diri kita untuk tunduk di hadapan Tuhan dan menyadari kesalahan itu. Dan kita mengakuinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita mau terus dipimpin untuk memiliki satu kehidupan yang benar. Baik pikiran kita, baik kata kita, maupun apa yang kita lakukan. Amin saudara? Apakah saudara dan saya ciptaan baru? Kita mungkin bisa berkata, iya, aminnya berat ya saudara, emang tidak gampang mewujud nyatakan ciptaan baru ya. Dengan tantangan pergumulan dunia yang semakin egois, dunia yang semakin jahat ini. Tetapi ingatlah saudara dan saya adalah ciptaan baru. Bukan karena kita yang membuat diri kita menjadi baik, tapi karya penebusan Kristus yang menganugerahkan Roh Kudus dan firman-Nya yang hari demi hari menuntun kita, melahirbarukan kita dan menuntun kita menjalani satu proses pengudusan kehidupan sehingga hidup kita nyata di tengah dunia bahwa kita adalah umat Allah. Yang kedua saudara, identitas kita sebagai ciptaan baru itu adalah anugerah. Sekali lagi tadi ingatkan, kalau saudara dan saya dicipta baru, sama sekali berbeda dengan manusia yang lama. Itu adalah anugerah Allah. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Saya akan membacakannya untuk saudara. Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah. Tidak ada satupun dari bagian dari Rasul Paulus sendiri secara pribadi atau orang-orang Kristen atau para hamba-hamba Tuhan atau diri kita sendiri yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara, anugerah keselamatan, pendamaian itu semua anugerah dari Allah. Saudara, inti dari Injil adalah semua hanya oleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Bukan kita yang berupaya dengan segala amal baik dan kesalehan dari hidup kita untuk mengejar Tuhan. Supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Tetapi Tuhanlah yang mengejar kita saudara. Waktu kita keras kepala, waktu kita jatuh bangun, waktu kita terus hidup dalam dosa. Dia tidak berkata begini, oke nak kalau kamu udah beres hidupmu, aku akan datang. Saudara, Tuhan gak berkata seperti itu. Ia datang dengan inisiatifnya secara pribadi. Sebab ia tahu saya dan saudara tidak mampu. Yesus tidak membawa daftar kesalahan kita. Ketika dia turun dari sorga menjelma menjadi manusia, dia tidak datang membawa daftar kesalahan kita, membawa daftar kesalahan manusia, tetapi dia membawa dirinya yang mau taat di atas kayu salib. Dia menjadi terkutuk untuk kita karena dosa dan pelanggaran kita. Tuhan berkata, nak dosamu itu serius nak, kamu akan binasa. Tetapi kasihku ini lebih serius, lebih besar. Makanya aku turun dari sorga. Kalau kita hari ini masih berdiri dan masih bisa menyebut nama Yesus. Masih bisa menyembah Yesus, masih bisa memuji Dia. Masih dapat hidup dengan benar, seturut dengan kehendaknya. Itu bukan karena saya dan saudara hebat. Tetapi karena kita sudah didamaikan oleh karya penebusan, oleh anugerah. Jadi siapakah di antara kita yang akan menyombongkan diri kita, saudara? Saudara mungkin ingat apa yang dilakukan Yesus pada seorang perempuan yang dibawa karena dia kedapatan berzina. Yesus tidak
mengatakan apapun kepada perempuan ini ya saudara ya. Ketika ia di bawah, lalu dia berkata kepada orang-orang yang berteriak-teriak untuk bisa menghukum wanita ini. Yesus tidak menghukum wanita ini. Ketika orang-orang itu berteriak kepada Yesus. Yesus berkata apa saudara? Siapa yang gak berdosa silahkan lempar batu lebih dulu. Kira-kira ada gak saudara yang gak berdosa dan lempar batu? Sebenarnya Yesus yang gak berdosa, harusnya Yesus yang lempar batu. Tapi Yesus berkata apa? Apa kata Yesus saudara masih ingat? Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Aku juga tidak akan menghukum engkau. Saudara, itu juga yang dikatakan kepada saya dan saudara. Coba saudara merenungkan secara pribadi. Coba saudara diam memejamkan mata sejenak. Saudara, adakah dosa yang tersembunyi yang orang lain gak tahu? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ada satu dosa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Saudara, Tuhan tahu semuanya. Saat tadi saudara merenungkan dosa apa ya? Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu semuanya. Tetapi ia berkata kepada saya dan saudara, aku sudah mengampuni engkau. Amin. Aku sudah mengampuni engkau. Aku tidak menghitung itu lagi. Aku sudah menaruhnya, menanggungnya di atas kayu salib. Saudara coba rasakan. Ketika Yesus itu ada di depan saudara saat ini berkata, nak, aku sudah mengampuni engkau. Semua sudah aku tanggung di atas kayu salib. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Pengampunanku itu membawa engkau tidak binasa. Tentu ada damai sejahtera saudara. Saat kita tahu dosa ini begitu besar. Saat kita pun sendiri sudah tahu sebenarnya. Tapi kita masih, Tuhan mau ngampuni aku gak sih Tuhan, ini dosaku terlalu besar. Tapi Tuhan berkata kepada saya dan saudara, semua sudah selesai. Aku tanggung di atas kayu salib. Saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang begitu meluap-luap dalam diri kita. Sebab itu, karya penebusan dan anugerah pengampunan Allah itu bukan teori, saudara. Bukan hanya pemahaman-pemahaman secara teologis, tapi itu kita alami. Kita bisa alami dan rasakan dalam hidup kita. Betapa Tuhan mengampuni kita, mengasihani kita. Saudara, itulah mengapa orang percaya adalah pribadi yang dapat bertobat setiap hari. Adalah pribadi yang terus berubah dan semakin hari semakin dikuduskan hidupnya. Sebab ia sebagai pribadi yang sudah didamaikan oleh Allah. Sudah merasakan damai sejahtera yang dia anugerahkan oleh Allah. Dia mengalami sukacita itu. Sehingga sukacita oleh pendamaian yang Allah kerjakan itu membawa hatinya selalu rindu untuk menyenangkan hati Allah yang telah mengasihinya begitu luar biasa dalam kehidupan yang tunduk, taat dan hormat kepadanya. Dan saudara, di dalam sukacita yang melimpah itu kita diingatkan bahwa saya dan saudara diutus ke tengah-tengah dunia ini sebagai duta Kristus. Inilah poin yang ketiga. Sehingga ketika kita menyadari jati diri kita, oleh anugerah Allah sendiri kita dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita ini, mereka yaitu Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, para rasul, para pemberita Injil, guru-guru yang mengajarkan pemberitaan Injil adalah duta Kristus. Bahkan dia menyatakan kepada jemaat di Korintus, kita semua adalah duta-duta Kristus untuk menyatakan pendamaian Allah di tengah-tengah dunia. Saudara, ini adalah sesuatu yang serius. Bukan sekedar retorika secara teologi di atas mimbar. Saudara dan saya adalah wakil dari Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara adalah duta besar. Kalau saudara mengingat Indonesia punya beberapa duta besar di negara yang lain. Saudara dan saya adalah duta besar yang diutus dari sorga oleh Allah di tengah-tengah dunia ini.
Sehingga saudara, sebagai wakil Allah, kita harus menyadari bahwa hidup kita dibaca oleh dunia. Hidup kita dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita marah dengan sembarangan, bahkan ketika kita di jalan setir mobil, setir motor mungkin, ketika kita berteriak, mengatakan hal-hal yang tidak tepat gitu saudara, mengatakan kata-kata yang kasar, mengatakan kata-kata marah yang sembarangan. Saat orang tahu saudara siapa kita, orang itu enggak akan berkata temperamen banget ya orang ini, tapi dia akan berkata, Kristen kok kayak gitu. Katanya orang Kristen itu baik, penuh kasih. Kok kayak gitu? Kalau saudara dan saya juga menyebar kebencian, sebenarnya bukan nama kita yang rusak saudara, tapi kita telah membuat nama Kristus tercemar di tengah-tengah dunia ini oleh sikap dan tindakan kehidupan kita. Tapi saudara, ketika saya dan saudara mau mengampuni, mau rendah hati, memilih untuk berdamai, memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, maka orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita tanpa kita berkhotbah panjang seperti saya, kurang lebih 40-30 menit di atas mimbar ya saudara ya. Saudara, Tuhan tidak menyuruh kita berkhotbah di atas mimbar seperti saya. Ini kalau semuanya khotbah di atas mimbar, siapa jemaatnya ya saudara ya? Terus mau denger yang mana kalau yang khotbah banyak di atas mimbar ya saudara ya. Tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menahan kata mulut kita dari makian atau ujaran kebencian dan hinaan yang ingin keluar dari mulut kita saat ada yang membuat kita marah dan kecewa. Saat jari-jari kita tahan untuk juga tidak ikut mengatakan ujaran kebencian ketika kita bermedia sosial. Menahan jari-jari kita untuk menuliskan status atas kemarahan, kejengkelan, kekesalan kita. Baik itu di Facebook, Instagram ataupun status WA kita. Beberapa waktu ini saya melihat saudara ada seorang anak Tuhan yang begitu menceritakan tentang pasangan hidupnya. Sekian tahun menikah ternyata begini begitu gitu ya saudara ya. Tapi masih hidup dalam pernikahan saudara ya. Tapi menceritakan itu sebagai bahan konten di media sosialnya. Saudara, ingatlah kita manusia baru. Kita akan menahan jari kita untuk tidak menjadikan itu sebagai konten. Tetapi bagaimana kita ditolong oleh Tuhan untuk berdiam diri di hadapannya, mencari hikmat dan kehendaknya untuk melakukan apa yang benar. Saudara, memilih diam daripada membalas dengan tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain. Sedemikian wajarnya hidup saya dan saudara. Tetap mengasihi, mengampuni dan lembut saat diperlakukan tidak adil. Gampang saudara? Di atas mimbar sangat gampang saya berkata, ayo saudara tetaplah adil walaupun diperlakukan tidak adil. Tetap sabar ya. Tapi saya tahu itu tidak mudah bagi saudara. Saudara sangat bergumul. Saudara benar-benar bergumul untuk melakukan itu. Tetapi saudara percayalah, Allah menyertai saudara. Kasih-Nya melampaui sakit hati kita, melampaui kekesalan kita, melampaui kekecewaan kita. Kasih-Nya akan terus dilimpahkan, melimpah-limpah mengalir dalam hidup kita. Mintalah kepada Dia kasih yang terus mengalir dan dilimpahkan. Sehingga kasih itu bisa terus mengalir juga pada orang-orang di sekitar kita yang begitu kasar, begitu penuh dengan kemarahan kepada kita yang sudah memperlakukan kita tidak adil. Tuhan mau kita membawa damai di tempat yang panas dan penuh konflik. Dengan tidak membawa suasana semakin panas. Saat ada orang berkata, itu loh ST itu, oh gini-gini orangnya. Oh iya benar, kemarin, oh satunya lagi datang, oh iya benar, soalnya dia begini-begini. Jadilah pembawa damai di tengah lingkungan yang di situ dalam keadaan yang panas. Saudara, Tuhan mau bagaimana kita memikirkan, bahkan mengupayakan, menemukan jalan pendamaian dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kondisi dan lingkungan yang demikian menjadi berubah, menjadi penuh dengan pemulihan dan pendamaian. Saudara, ini bukan kelemahan saat kita mengalah, saat kita lebih merendahkan diri kita. Tetapi itu adalah tanda bahwa Kristus itu hidup di dalam diri kita. Itu tanda bahwa kita ada ciptaan baru di dalam Kristus.
Sebab apakah mungkin kita membawa pesan Allah kepada orang lain dan berkata, berilah saudara dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau saya dan saudara tidak mencerminkan damai itu sendiri lewat seluruh hidup kita. Saudara, kita sudah didamaikan dengan Allah. Itu pemahaman yang kita tahu betul, bahkan yang kita alami. Kita tahu betul, kita ciptaan baru yang sudah diampuni dosanya, sudah dibawa hidupnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, bukan lagi keinginan-keinginan dosa yang membinasakan. Sekarang saudara, ketika kita memahami jati diri kita juga diingatkan bahwa kita sekarang diutus menjadi duta pendamaian bagi Kristus. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-15, mungkin boleh minta tolong ditampilkan. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Itu berarti hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tapi hidup kita untuk Kristus. Biarlah dunia melihat bukan betapa baik dan benar kita, tetapi betapa Kristus itu hidup dan nyata di dalam diri kita. Mengingat tentang seorang tokoh yang berkata, saudara, aku tahu Kristus, aku appreciate kepada Kristus, tapi tidak kepada orang Kristen. Saudara, ini ironi. Kiranya ketika orang melihat kita, aku appreciate kepada Kristus. Sebab aku melihat hidup orang Kristen sungguh berbeda. Amin. Itu hidup saya, itu hidup saudara. Amin saudara. Aminnya agak kecil ya saudara ya, berat ya saudara ya. Saudara, memang tidak mudah untuk menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sungguh sudah bertemu dengan Kristus dan sungguh mengalami Kristus, hidup kita tidak tetap sama. Tapi hidup kita, hidup yang akan mengalirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pasangan hidup kita merasakan damai sejahtera melihat diri kita. Anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua yang penuh dengan damai di rumah. Mertua atau menantu kita melihat, mama mertuaku tuh luar biasa. Dia gak cuma rajin ke gereja, gak cuma melayani Tuhan di gereja, tapi di rumah aku melihat bagaimana ia melayani papa sama anak-anak sama cucunya menantunya. Luar biasa. Sungguh aku melihat dia anak Tuhan yang luar biasa. Sebab itu aku dulu bukan orang Kristen. Tapi aku mau mengikut Tuhan. Sebab aku melihat teladan mama yang luar biasa. Amin saudara. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia ini yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Namanya dipermuliakan dan banyak jiwa boleh mengalami anugerah keselamatan oleh saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan jati diri kami. Kami ciptaan baru oleh anugerah Tuhan. Tetapi itu bukan untuk kami nikmati secara pribadi. Ketika kami secara pribadi sudah mengalami itu, Engkau memanggil kami untuk menyatakan itu bagi dunia ini. Tengah keluarga, tempat bekerja, di tempat kuliah, bahkan ketika kami bersama melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercaya kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan itu bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak.